Ini adalah adegan di awal film, di mana Sylvia dan Choli mewawancara Siptis. Sylvia bertanya aturan mana yang sering Siptis terapkan, yang terakhir jawab Siptis karena itu tentang nafsu. Semua penonton bersorak dan Pika hanya tertawa. Secoli bilang untung Siptis masih lajang jadi nggak perlu menghukum siapapun. Disitulah Siptis ngaku kalau sebenarnya dia udah punya orang yang istimewa di hatinya. Dia bilang terima kasih telah menerima anak nakal ini untuk menjadi pacarnya, dan ketika dia menyebut nama Pika semua orang bersorak kepadanya. Setelah berbaikan kemarin, Siptis dan Pika semakin romantis, mereka bahkan semakin berani menunjukkan keromantisan mereka di depan semua orang, termasuk ayah Pika. Teman-teman Siptis juga bertepuk tangan takjub, karena Siptis telah berubah. Tapi mereka juga mengejek Siptis yang telah berubah dari harimau menjadi kucing peliharaan yang jinak. Siptis bahkan menolak ajakan pesta ke DJ Club nanti malam. Mereka menganjurkan untuk merayakan pesta ulang tahun Siptis di DJ Club saja, dan Siptis tetap menolaknya. Dia ini merayakan di Winardi saja bersama dengan kekasihnya. Hari ulang tahun pun tiba. Pika bersusah payah membuat kue ulang tahun untuk Siptis untuk merayakan di tempat tinggal Siptis. Tapi ketika Siptis membuka pintu untuk Pika ekspresif, dia seolah mengkhawatirkan sesuatu. Siptis kemudian bersikap seperti biasa, dia menyuruh Pika bernyanyi ulang tahun. Dulu sebelum meniup lilin, Pika nggak bisa bernyanyi, tapi demi Siptis dia mau melakukannya. Siptis udah mau menyosor tapi Pika menghindar, dan Siptis minta Pika mencium bibirnya sebagai hadiah ulang tahun. Pika merasa canggung, dia gak mau sebenarnya. Tapi demi Siptis dia bersedia melakukannya. Dia pun menyuruh Siptis untuk menutup matanya, dan mulai menciumnya dengan takut-takut. Adegan tiba-tiba berpindah ke Siptis yang sedang yuripot. Sekarang tanggal 26 Juni tahun 2016, aku adalah Siptis. Terima kasih atas semua ucapan selamat yang kalian ucapkan bagiku. Ulang tahun hanyalah hari biasa. Apa yang membuatnya istimewa adalah pada hari itu banyak orang yang mengirimkan cintanya kepadaku. Dan aku tidak mengadakan pesta tahun ini, sebagai gantinya kami akan mengadakan perayaan sederhana di Winardi. Kami akan membuka hadiah yang kami kubur 10 tahun yang lalu. Aku sangat senang hanya memikirkannya saja. Lagi rekaman tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dan ternyata itu adalah Pita. Itu tidak suka melihatnya Pika. Pita datang katanya hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun untuk terakhir kalinya. Tapi dia dengan lembut mulai merayu Siptis dan menciumnya, dan kampretnya Siptis dia tidak bisa menolak. Secara zat penuh racun dari Pita, ini dia membalas ciuman itu meraih tangannya Pita memeluknya dan terjadilah hal yang biasanya mereka lakukan berdua. Sungguh sangat keterlaluan Siptis ini. Semoga kalian semua tidak mendapatkan cowok seperti Siptis. Buat apa ganteng tapi kelakuan kayak setan. Pika tiba-tiba ternganga. Siptis heran melihat ekspresi terkejut Pika, ternyata di balik Siptis ada Pita yang sedang berdiri dengan memakai baju lumayan seksi. Siptis menyuruh Pita untuk diam, tapi Pita tetap bicara. Tadi malam, Siptis dan aku menghitung mundur ulang tahun tapi suasana menjadi sedikit memanas. Awalnya kukira Siptis tidak menyukainya tentang hadiah yang kupersiapkan untuknya. Siptis ingin menjelaskan, tapi Pika langsung menamparkan, kamu pikir aku bodoh? Kamu yang telah bodoh selama ini. Sahut Pita. Apa kamu baru menyadarinya? Pika emosi dan melempar cake kepada Pita. Udah mereka jadi bertengkar sehingga Siptis harus menengahi. Pika sangat emosi. Dia pergi setelah meneriaki mereka untuk melanjutkan saja perayaannya. Siptis mengejar Pika dan bilang kalau dia menyesal. Dia tidak bermaksud untuk selingkuh, tapi Pika tidak mau mendengarkan lagi. Dia pergi meninggalkan Siptis. Pika benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang dialami. Dia benar-benar patah hati, ternyata semua janji Siptis lagi-lagi diingkarinya begitu saja. Esoknya Siptis mencoba menelpon Pika, dan tentu saja tidak dijawab. Dia melihat kalung anggur, dan Choli langsung menyemangati Pika untuk mengembalikan kalung itu, dan menunjukkan wajah pemberani dan kuat, dan Pika langsung setuju banget. Mereka pun ke sana dan bertemu Pita yang sedang merengek agar dimaafkan oleh Siptis. Melihat mereka Pita langsung ngejek Pika. Apakah dia ingin bertarung? Karena membawa temannya ke situ, tapi Pika tidak peduli padanya, karena dia hanya ingin bicara dengan Siptis. Siptis bilang dia telah menelepon ratusan kali, kenapa Pisang tidak menjawab teleponnya, dan membuatnya sangat khawatir. Dengan sinis,
Pika bilang jangan sok bertingkah seolah kamu orang baik karena kamu bukan orang baik-baik. Pika sangat keras, bahkan ketika Siptis mengajak bicara di tempat lain, Pika langsung menantang, kenapa memangnya? Apa kamu takut orang lain akan mengetahui semuanya, seperti apa Yuprin pertanian itu? Dan seketika mereka menjadi pusat perhatian, Pika langsung melempar kalung anggur itu, dan bilang mereka telah putus. Siptis tampak terkejut mendengarnya dan juga sok. Pika tidak mau berhubungan lagi dengan penipu. Dia menendang kalung itu kepada Pita dan bilang bahwa dia sudah pernah bilang sebelumnya bahwa dia nggak suka berbagi. Ini dia, lalu meludahi kalau itu. Sepertinya kamu menyukai itu, jadi ambillah. Siptis memberikannya untukku, tapi aku tidak menyukainya. Kalian berdua adalah pasangan yang cocok, sama-sama pengkhianat. Terima kasih atas pelajarannya. Terkadang pelajaran bagus diberikan oleh orang-orang yang mengerikan, dan Tegang ingin pergi, tapi dia ingat sesuatu. Dia pun berkata, aku lupa mengatakan ini, jangan pernah panggil aku lagi karena aku sudah muak, lalu dia pun pergi dan Siptis tidak bisa berkata-kata lagi.